pikir teoritis, langkahnya yang pertama, saudara harus bisa eh, apa, memahami masalah apa yang akan kita teliti. Ya, masalah apa yang kita teliti. Karena masalah itulah yang nanti kita kupas, kita kaji. Ya, masalahnya itu ada di variabel terikat yang dependennya. Masalahnya ada di situ. Kalau di kuantitatif kelihatan masalahnya ada di variabel di kuantitatif di variabel terikat. Ya, masalahnya di situ. Ya, jadi ini. Nah, nanti diselesaikan oleh variabel apa? Ya, yang pertama logika dulu. Pola pikir kita. Logika pikir kita harus dibangun. Yang kedua, saudara cari variabel apa yang bisa menyelesaikan masalah itu. Ya, variabel apa? Ya, jadi dicari di teori dan di penelitian terdahulu. Ya, tiga hal inilah nanti yang melatar belakangi saudara. Nah, contohnya ini. Saya berikan contoh. Nah, ini misalnya. Analisis pengaruh pendidikan, komitmen, disiplin, terhadap produktivitas, serta dampaknya terhadap kinerja. Ya, nah ini jelas masalahnya pada kinerja. Ya, terangkan dulu di latar belakang itu pentingnya kinerja bagi suatu organisasi. Kinerja itu apa? Ya, mengapa kinerja penting di dalam suatu organisasi? Ya, kemudian dari situ saudara mengarah kepada unit analisisnya apa? Sudah meneliti di mana? Di perusahaan apa? Terus kamu ceritakan kondisi kinerja di perusahaan di mana kita akan meneliti itu. Ya, jelas ya? Nah, dari situlah nanti ada fenomena yang menunjukkan kinerjanya belum optimal. Kinerjanya kurang baik. Harus ada bukti. Nah, buktinya itu yang sering disebut sebagai fenomena manajemen. Ya, fenomena manajemennya apa? Yang menunjukkan kinerja yang akan kita teliti itu mengalami suatu penurunan. Kemudian saudara berpikir, untuk meningkatkan kinerja itu saudara selesaikan dengan apa? Tolong itu dicatat di pola berpikir ini. Mumpung saudara masih baru semester 2 baru menginjak ya perguruan ke-6 ke-7 lah. Nah, mungkin bulan depan atau bulan ini Mei, ya Mei lah, akhir Mei sudah ditentukan dosen pembimbingnya. Ya. Nah, sudah mulai gambarannya itu. Itu. Misalnya di sini bahwa kinerja itu saya selesaikan dengan pendidikan. Ya, kita selesaikan dengan meningkatkan pendidikan karyawan, maka diharapkan kinerja karyawan juga meningkat. Misalnya begitu. Ya, pendidikan itu apa? Pengertiannya apa? Nah, terus cari jurnal yang menunjukkan bahwa pendidikan ada berpengaruh dengan kinerja. Pendapatnya siapa? Itu di latar belakang harus muncul. Meskipun nanti secara khusus di bab 2 itu dimunculkan lagi, dipertajam di bab 2-nya. Tapi minimal latar belakang saudara sudah menunjukkan pentingnya kinerja, terus ada fenomena manajemen yang menunjukkan kinerja di lembaga di mana kita teliti itu kurang baik, kurang optimal. Ya, itu. Maka berdasarkan siapa?
kinerja itu bisa ditingkatkan melalui pendidikan. Apa itu pendidikan? Pengertiannya apa? Dari siapa? Terus jurnal yang mendukung bahwa kinerja itu bisa ditingkatkan melalui pendidikan. Ya, di samping itu ada komitmen. Kenapa memilih komitmen? Apakah ada pengaruh antara komitmen dan kinerja? Artinya, untuk meningkatkan kinerja itu bisa dilakukan dengan meningkatkan komitmen. Nah, itu harus diterangkan itu. Teorinya, komitmen itu apa? Terus berdasarkan penelitian itu, ya, latar belakang itu harus muncul, ya, itu. Kemudian menurut saudara lagi dengan disiplin, ya, apa itu disiplin? Pentingnya disiplin terhadap peningkatan kinerja. Logika jalan, uraian saudara bagaimana? Terus kondisi di kantor itu bagaimana? Maka menurut pendapat siapa, berdasarkan penelitian siapa, lalu peningkatan kinerja melalui disiplin yang mengatakan bahwa disiplin berpengaruh positif terhadap kinerja. Ya, jadi itu langsung ke kinerja dulu karena masalahnya di kinerja. Baru di sini produktivitas terhadap kinerja bagaimana? Ya, jadi itu makanya pendidikan begitu saudara cari ya di jurnal, cari jurnal pendidikan ya. Ya. Jadi pengertiannya apa, kemudian definisi operasional dan kemudian indikatornya. Indikator tidak boleh sama antara indikator satu dengan yang lain, misalnya pendidikan sama dengan komitmen ada, nggak boleh. Ini penting ya. Dan indikator tidak boleh ada dan atau misalnya pengetahuan dan pengalaman gitu. Nanti ambigu. Ya. Makanya ini tunggal semuanya. Ya. Ini kan tunggal. Pengetahuan, pengalaman, keterampilan, keahlian, kan gitu kan? Nah, itu. Ya, jadi ini jantungnya penelitian kuantitatif ada di sini. Baik parametrik maupun non parametrik ada di sini. Bedanya tadi hanya sampelnya saja. Ya. Ya. Karena bisa saja misalnya parametrik jumlahnya sedikit, ya. Nah, saudara ingin uji apakah pendidikan yang dilakukan lembaga untuk para karyawan ini, ya, bisa meningkatkan kinerja. Ini satu persatu nanti kalau non parametrik bisa menggunakan C-square. Bisa. Nanti komitmen terhadap kinerja satu persatu. Nah, ini kalau di apa non parametrik. Kalau parametrik bisa langsung. Ya, jadi ini. Nah, ini produktivitas. Itu produktivitas adalah perbandingan antara hasil kerja dengan keseluruhan sumber daya yang digunakan. Ya, jadi nggak akan sama. Ya, produktivitas dengan kinerja tidak boleh ada yang sama. Indikator tidak boleh ada yang sama. Sebab misalnya produktivitas juga kualitas, muncul kualitas, kinerja juga kualitas atau jumlah pekerjaan sama. Berarti antara kinerja dengan produktivitas sama. Karena ditunjukkan oleh indikator yang sama. Makanya tidak boleh sama. Dan yang kedua, tidak boleh sebab akibat. Ya, pekerjaan yang tepat, maka produksi enggak. Ini cirinya seorang yang memiliki produktivitas adalah memiliki bekerja tepat. Ya, tepat waktu, tepat jumlah, tepat sesuai rencana, dan sebagainya. Ya, jadi itu. Silakan loh ya, nanti kalau saudara bingung, tanya saja. Ini kesempatan. Ya, kemudian kinerjanya. Ya, itu kualitas, kuantitas, efektivitas. Tadi sudah tak kirim di WA, sudah masuk belum dah?
Apa saya keliru yang ngirimnya ke kelas yang lain mungkin? Saya nah, ya, ini. Tanya belum ya Pak materinya ya? Belum, belum. Oke lah, Nah, nanti setelah ini setelah selesai saya kirim. iya Pak. Nah, dan menang isi penting tak terang kesek. Ya, jadi ini. Nah, makanya kerangka pikirnya bisa seperti ini aja. X1, X2, X3, dimensinya adalah produktivitas, kemudian ke G. Nah, kalau modelnya seperti ini tidak ada riset gap. Ya, ini biasanya dilakukan di S1, nggak ada riset gap-nya. Ya, nggak ada riset gap-nya. Ya, ini. Makanya nanti ada dua persamaan. Persamaan 1, X1, beta 1, X1, plus beta 2, X2, beta 3, X3, plus E. Ya, ini bentuk umumnya begitu. Hanya melihat persamaan dari Y1. Bagaimana? Kemudian persamaan Y2-nya ya Y1 ke Y2. Ini. Ya. Ya, kalau kayak gini, sederhana begini, ya gunakan itu aja. Bertahap. Ya, linear yang bertahap. Silakan loh ya. Saudara menanyakan. Saya ingin memacu saudara supaya saudara siap untuk membuat proposalnya. Nah, ini iman-iman. Nah, kalau ada riset gap-nya, itu bentuknya seperti ini. X1 ke Y2. Tetapi X1 melalui Y2 baru ke Y3. X2 langsung ke Y2. Nah, sekarang kalau membuat ya gambar seperti ini, jangan sampai antar ini terpotong-potong ya. Misalnya Y-nya itu memotong ke sini ya. Misalnya gini. Ya, dari sini langsung ke sini. Ke sini dulu baru ke sini. Nah, itu ada potong. Potong itu punya makna. Seharusnya lepas. Ini kan lepas di atas. Nggak ada yang memotong. Ya, nanti kita tengok ya. Jadi kalau yang kayak gini ada riset gap-nya. Riset gap itu adalah ya, kesimpulan atau ketidakkonsistenan, tidak konsisten. Kesimpulan penelitian. Itu riset gap. Nah, penelitian apa? Ya, X1 terhadap Y. Ini yang riset gap yang pertama ini. Ini ada 3 riset gap. Ya, artinya ada yang pendapat X1 terhadap Y pengaruhnya, ada yang berpengaruh positif, ada yang berpengaruh negatif. Terus yang kedua, Y2 X2 ini terhadap Y2. Ini ya, ini ada riset gap. Ya, ada ketidakkonsistenan kesimpulan penelitian antara pengaruh X2 terhadap Y. Misalnya motivasi terhadap Y. Apa tadi? Misalnya yang kedua adalah komitmen terhadap kinerja. Ada yang mengatakan positif, ada yang mengatakan negatif. Artinya, komitmen itu ya, ada penelitian Bejo tahun 2020 mengatakan ada pengaruh positif antara komitmen terhadap kinerja. Tetapi Slamet tahun 2021 dia mengatakan ya ada ketidakkonsistenan ya antara X2 terhadap Y2. Ya, Slamet tadi mengatakan bahwa X2 tidak berpengaruh terhadap Y2. Ini riset gap yang kedua. Riset gap yang ketiga ya sama. Tidak ada konsistenan yaitu X3 terhadap Y. Ya, terhadap Y. Nah, Y1 dan Y2 ini nggak ada riset gap-nya.
Directed game-nya hanya ada 3. Yang garis ini, garis yang ini, sama yang ini. Ya, ada perbedaan ketidakkonsistenan, ya, penelitian yang sama, variabel yang sama, tetapi hasilnya tidak konsisten, itu riset gap. Ada yang positif, ada yang negatif. Kemudian diselesaikan oleh Y1. Y1 ini diselesaikan, ini cara untuk menyelesaikan. Ya, sehingga kalau ini Y1, Y2 ada riset gap, diselesaikan oleh apa? Nggak ada variabel untuk menyelesaikan ini. Kalau yang ini kan ada. Nah, ini diselesaikan oleh interpending, nih bentuknya seperti ini, interpending. Dan nanti uji interpending sendiri. Tapi kalau saudara menggunakan PLS bisa langsung. Nah, interpending itu untuk mengetahui pengaruh langsung dan tidak langsung. Nah ini, ya, kalau pengaruh langsung, misalnya X1 terhadap Y2, betanya besar. Tapi ini ditambah yang ini, betanya kecil daripada, berarti ini nggak berpengaruh, pengaruhnya kecil. Kan gitu lah. Tidak berpengaruh langsung. Sehingga Y2, X1 tidak perlu ke Y2, baru ke, X1 tidak perlu ke Y1, baru ke Y2, bisa langsung. Karena ternyata yang langsung mempunyai beta yang besar. Ya, tetapi kalau X1 beta ke Y1, betanya besar, ya, ditambah dengan ini Y1 ke Y2 besar, berarti untuk meningkatkan kinerja, ya, dengan pendidikan harus melalui interpending Y1, yaitu produktivitas, baru ke sini. Berarti ini berpengaruh tidak langsung. Ya, jadi itu. Nah, persamaannya ini 1 ke Y1. Yang kedua, ini tadi, ini semuanya terbaru terhadap ini. Ya, jadi ada 2 persamaan beda kan? Yang ada riset gap dan yang tidak ada riset gap. Persamaannya beda. Silakan. Halo. Jelas enggak yang saya terangkan? Halo? Kok diam aja? Yap. Ya, monggo silakan tanya. X1, X2, X3. Ya, gini. Saudara, untuk mengambil, kenapa kita harus menyelesaikan kinerja ini? Masalahnya kan di kinerja. Kenapa kok pendidikan? Dasarnya dari penelitian terdahulu bisa. Tadi dasarnya ada 3. Secara logika, pendapat peneliti, terangkan itu. Kemudian didukung oleh penelitian terdahulu atau teorinya. Jelas ya? Tadi saya kan sejak awal sudah menceritakan dari judul ini kenapa saudara tertarik pada tema ini. Nah itu saudara ceritakan dulu. Masalahnya kan di kinerja. Di variabel terikat. Yaitu yang ini terikatnya kan ini, yang Y yang ini, Y2 ini yang terikat. Nah, ini terikat, tapi hanya pada X1, X2, X3. Pada ini terikat. Tapi setelah ini sebagai mediasi untuk ke Y-nya. Jadi masalahnya ada di Y2. Nah, kenapa? Kan penyelesaiannya untuk meningkatkan kinerja kan tidak hanya pendidikan. Bisa saja misalnya teamwork-nya, bisa juga ya motivasinya, ya bisa juga kan macam-macam kalau SDM itu, ya kan? Nah, saudara memilih X1 yaitu pendidikan, dasarnya di samping logika, terangkan logikanya, kemudian secara teori dari penelitian terdahulu.
Ya, sejak awal sudah harus ada penelitian terdahulu. Jelas ya? Halo? Yang tanya, tadi siapa yang tanya? Ya, ya, Mas Nur? Jelas ya, Mas Nur? Ya, Joko ya. Yang lain, monggo silakan. Kesempatan ini, saudara ada unek-unek apa? Mulai ditanyakan ya kepada saya supaya saya bisa mencerahkan. Pak Joko, Ye, izin bertanya Pak. ye, Tadi kan ini kan masih menjelaskan tentang variabel-variabel yang ada, kemudian hubungannya, kemudian bagaimana research lab-nya gitu ya Pak. Saya tuh masih bingung bagaimana menentukan variabel itu sebagai moderating atau intervening gitu Pak. ya. Ini Uh, intervening. oh Ya. ini intervening. Ya nanti moderatingnya tak terangkan nanti. Oh ya. Ya, pasti tak terangkan. Beda. Kalau moderating itu memperlemah atau memperkuat. Misalnya begini. Komitmen. Nah, MSDM aja ya supaya gampang deh kan. Tapi nanti untuk keuangan, untuk strategik sama saja. Ya, misalnya begini. Komitmen berpengaruh pada kinerja. Atau ya, dia punya komitmen pengaruh pada kinerja. Betul. Kemudian lingkungan kerja saudara ini sebagai moderating akan mempengaruhi pengaruh antara komitmen itu terhadap kinerja. Contohnya begini. Sudah punya komitmen jam 12 ya, sudah jam 4. Wah, ini karena nggak saya selesaikan tertunda. Tapi ya, terus saudara diajak teman saudara, ayo pulang. Ini sudah jam 4. Ngapain kamu kerjakan? Sesok aja, sana waktu. Terus saudara mengikuti irama dari teman saudara, terus pulang. Dimatiin pulang. Berarti kinerja saudara kan tidak meningkat. Lingkungan kerja itu sebagai variabel moderating. Yaitu memperlemah kinerja saudara. Tapi lain lagi, teman saudara. Ini kurang sidik, ya tak tunggu. Kok balik bareng ini? Tak tunggu, kok tak pergi sampai rumah. Gue kerjakan sampai rampung tuntas. Berarti lingkungan saudara memperkuat. Itu moderating. Ya, kapan kamu milih itu pakai intervening atau moderating? Tergantung. Ini bisa juga. Ya, X1 ini ada intervening, tapi di sini ada moderatingnya mempengaruhi ini. Bisa, nggak masalah. Jadi satu penelitian itu bisa di situ ada dua. Ada moderatingnya, ada interveningnya. Tahu maksud saya? Ya, nanti kita teruskan. Ya, ini. Nah, ini contohnya, ini yang ada moderatingnya. Ya, peran inovasi, ini penelitian yang baru saya kerjakan dengan Bu Wiyati Sadewisasi. Peran inovasi dalam memediasi ya berbagai pengetahuan dan kinerja bisnis. Dalam kinerja bisnis. Ya, berarti di situ variabelnya variabel berbagi pengetahuan itu knowledge sharing ya, knowledge sharingnya, kemudian ini inovasi. Nah, ini tapi saya singkat, tidak ada definisi konsep dan definisi operasional karena tidak cukup kan gitu loh. Tulisannya kecil-kecil. Ya. Kemudian kinerja bisnisnya ya karena ini UMKM ya, performance ya, UMKM performance kinerja ini. Nah, indikatornya knowledge itu ada 7. Saya ambil dari mana? Ini dari penelitian ini. Ya, mana? Sebentar ini. Nah, tentunya pertama adalah ini. Berbagi pengetahuan terhadap kinerja. Ya. Inovasinya itu sebagai
moderating. Nah, ini ke sini, ya ini. Sebagai moderating, itu. Ya, sebagai moderating. Ya, ini. Moderatingnya adalah yang ini. Mana ya? Nah, ini. Ini moderatingnya. Makanya nanti dibuat dua persamaan. Persamaan sebelum ada moderating, yaitu inovasi. Ya, ini bentuknya yang pertama Y sama dengan alpha, beta 1, X1, beta 2, B. Ini ada moderating. Yang kedua pakai MRI. Ya, moderating regression analysis. MRA. Ya. Nah, saya mengatakan bahwa inovasi itu bisa memperkuat ya kenaikan kinerja bisnis melalui berbagi pengetahuan. Ya, jadi itu. Tapi bisa juga memperlemah. Karena tugas ini untuk memperkuat dan memperlemah. Kalau kondisinya memperkuat, berarti inovasi sebagai penggerak. Ya, setelah mereka berbagi pengetahuan, ya, antara karyawan dengan antar karyawan maupun pengusaha dengan karyawan, ya ada berbagi pengetahuan, sharing, knowledge sharing. Ya, kemudian ada variabel pemicu, yaitu moderatingnya, yaitu inovasi. Ya, jadi nanti yang penting ini. Ya, pertama kan ini. Ya, ini. Kemudian ada moderating. Moderatingnya ini. Nah, berarti riset gap-nya ada di sini. Riset gap-nya hanya ada satu, yaitu berbagi pengetahuan dengan kinerja. Nah, riset gap-nya itu. Silakan. Ini yang tadi, enggak siapa yang tadi tanya moderating. Jelas toh? Iya Pak, jadi tadi research gap-nya yang antara variabel independen yang berbagi pengetahuan dan kinerja tadi ya Pak ya. Nah, ini moderatingnya inovasi, ya. Kelihatan tuh gambar saya? Halo? Kelihatan Pak. Ya, Pak. Ya, ini saya pacu ben kuno ada gambaran nanti mau apa. Ya, jadi itu. Nah, ini saya ambil dari ini tadi. Jadi variabel tadi, masing-masing variabel saya ambil dari ini. Misalnya Nodaris, ya, tahun 2019. Nah, ini dari jurnal. Saya ketemunya di jurnal internasional. Nah, makanya buka. Nah, tadi. Ya, Hansinski, ya ini. Apa di situ? Knowledge management. Ya, ada intellectual capital, ada ini. Ya, ada performanya. Nah, ini performanya ada. Ya, saya ini. Ya, knowledge managementnya. Ya, sama dengan knowledge share, kan gitu loh. Ya, gitu. Ini saya ambil. Kemudian dari Lidi, ya, Liu, tahun 14. Ini saya ambil. Ya, salah satu misalnya. Ya, jadi ini kan untuk melihat apa variabelnya itu tadi. Ini Liu kita lihat, ya. Liu tadi kinerja kalau nggak salah. Ya ini. Nah ini apa kinerja, performanya. Ya. Nah, makanya sejak kemarin saya minta pada waktu kuliah sama saya, mulailah cari jurnal-jurnal. Saudara tertarik variabel apa? Pilih salah satu dari jurnal itu. Jadi membuat indikator ini diambil dari jurnal, jangan dari buku. Buku itu biasanya lama banget. Kalau ini berkembang, ya. Kalau menggunakan jurnal nilainya lebih tinggi, yang gitu. Karena jurnal itu adalah pengembangan dari
literatur yang sudah ada. Ya, apalagi literaturnya tahun 1995 yang itu di bawah tahun 2000. Oh, itu data lama itu. Ya, jadi itu. Diusahakan lah. Ya. Jelas ya? Halo. Ya, jadi datanya kayak gini toh. Oke. Nah, jadi saya ambil dari jurnal, dari 3 variabel itu saya ambil dari jurnal. Ya, itu. Nah, model regresi yang kayak gini, misalnya ini yang sederhana ini, ya, modelnya mau kayak gini, ini yang sederhana. Ini biasanya untuk S1. Ya. Nah, kalau S2, anak tambahan sidik. Ya, nah ini, ya S2 kayak gini. Tapi di sini tidak ada riset gap-nya. Ya, paling-paling sudah bangun dari apa yang sudah ada di sini. Di sini digawe model ini ya, di sini ada. Jadi ada riset gap antara Y terhadap Y1 terhadap Y, ada riset gap-nya, diselesaikan oleh moderating tadi. Ya, kalau begitu moderating ini nanti. Moderatingnya diselesaikan dari ini. Ya, jadi ini. Jelas ya? Ya, tapi kayak gini nggak ada riset gap-nya. Ya, riset gap-nya nggak ada. Ya, karena kalau saudara mengatakan X1 terhadap Y1 ada riset gap, ini diselesaikan oleh apa? Kan ada pendapat yang berbeda. Ada yang mengatakan positif, ada yang negatif. Nah, ini harus ada variabel untuk yang menyelesaikan. Bisa dikembangkan ini. Nah, jadi kalau bentuknya kayak gini, persamaannya ya seperti ini. Itu. Jelas ya? Nah, sekarang kita ingin pengayaan. Ya, itu ada top of month. Ya, ini di pemasaran lah itu. Ya, untuk meningkatkan ada masalah di top of month. Main merek ya. Jadi apa mereknya yang ketuk tular lah gitu ya. Nah, itu. Nah, jadi ini ya. Jadi ketuk tular ya. Itu karena frekuensi pelayanan iklan. Nah, jangan hanya pelayanan gitu apa? Jumlah iklan. Ya, frekuensinya ya, pelayanan iklan. Ya, kemudian daya saing pesanan iklannya. Daya tarik pesan iklan. Ya, itu. Kemudian waktu pelayanan iklan. Waktunya kapan? Karena iklan itu iklan yang pagi, siang, sore, malam itu ya punya nilai sendiri. Nah, nanti kita ingin melihat kinerja penjualannya. Ya, ini bisa. Ini bisa saudara. Yang dari marketing saudara bisa melihat. Nah, ini karena tadi keterkaitannya penjualan, maka ya pelayanan iklan, ya frekuensinya 1 bulan berapa kali, ya dan sebagainya. Nanti indikatornya itu. Ini variabelnya ini. Oke. Nah, misalnya saya kembangkan lagi, ya ini, ya. Nah, ini sebetulnya pakai ini, ya. Jadi untuk kinerja penjualan, ya, itu dipengaruhi oleh outlet konvergennya. Ya, supaya hubungan atau pengaruh outlet konvergen terhadap kinerja memiliki semakin kuat, maka perlu ada frekuensi iklan di TV kan gitu. Ini moderating. Nggak ada suaranya ya Pak? Apa nggak ada? Suaranya jelas sih. Ada. Ada kok Pak, ada. Ya, Pak. Ya, jadi frekuensi iklan
TV ini sebagai moderating. Ya, kan sama dengan tadi kasus saya. Ya, nah nanti saudara tinggal apa kan gitu ya. Nah, tertarik pada apa? Ya, jadi ini. Monggo, saya ingin membangun ketertarikan saudara dulu. Supaya saudara sudah mulai coba-coba lah cari ini. Izin tanya, Pak. Monggo silakan. Minta pencerahannya ya, Pak. Iya, pasti. Jadi, mohon maaf, Pak. Saya ini sebenarnya dari dulu tuh penelitiannya tuh kualitatif terus, Pak. Lah ini tesis ini mencoba untuk beralih ke kuantitatif. Soalnya penelitian saya itu terkait dengan ini, Pak. Evaluasi kinerja tim leader pusat, regional tim leader provinsi, dan grup leader kabupaten pada kelembagaan irigasi dengan menggunakan metode analitis hierarki proses AHP, Pak. Pada kelembagaan irigasi Subdit PU Bina Bangda Kemendagri, Pak. Ya, itu kan analisisnya anunya ya. Pakai AHP ya. Ya, pakai AHP. Yang AHP saya tanyakan, itu untuk melihat efisiensi dan efektivitas. Iya, benar, ya, Pak. Enggak apa-apa. Lah itu kuantitatif, itu bukan kualitatif itu, Mas. Oh, kuantitatif. AHP itu kuantitatif itu. Saya dulu, ya ini putranya Prof. Sutoto dulu itu, ya sudah profesor, si yang barat itu, tapi sudah meninggal itu. Dulu yang melatih saya AHP. Ya, dia memang meneliti efektivitas dan efisiensi bendungan, pembuatan bendungan, berapa efisiensi penyerapan air, pengeluaran air, ya, sampai masalah kualitas dengan pakai AHP itu bisa, nggak masalah. Ya, alat analisis itu banyak. Kalau teknik biasanya menggunakan AHP, menggunakan itu ya. Tapi kalau manajemen ya gunakan SPSS. Kadang-kadang orang-orang manajemen ya itu nggak mudeng AHP itu, karena AHP itu lebih banyak dipakai untuk teknik, untuk mengukur bendungan, untuk mengukur irigasi, untuk mengukur ya kekuatan jembatan, itu pakai AHP itu. Ya, biasanya panjenengan manajemen kok lebih baik. Saya yakin Prof. Agusti pun masalah AHP nggak kenal dia. Karena orang manajemen, maka alat yang dipakai adalah alat-alat manajemen kan gitu loh. Kalau panjenengan dari ini ya panjenengan menggunakan polanya manajemennya, bukan tekniknya. Mengukur kekuatan dari dam atau bendungan itu kan itu pakai AHP itu bisa. Dan alatnya pakai itu memang. Tapi kalau mereka pakai SEM nggak bisa, ya itu. Ya, kalau manajemen saya minta saudara pakai PLS, SEM, LISREL masih bisa, ya. Kemudian SPSS. Mana yang saudara kuasai lah? Iya, Pak, siap. Iya, mana yang saudara kuasai? Jangan saudara memaksakan diri, pakai SEM, pokoknya pakai SEM. Tapi kalau saudara nggak menguasai, jangan. Bisa pakai PLS. Sama. Ya, Smart PLS itu hampir sama dengan ini, cuma nanti ada perbedaannya. Kalau SEM itu biasanya respondennya antara 100 minimal 100, maksimal 200. Tapi kalau PLS bisa di bawah 100 pakai PLS bisa. Kan gitu. Jadi ini yang penting lagi tadi, saya gunakan apa? Pakai PLS, pakai SEM, atau menggunakan SPSS saja, kan gitu ya. Nah, nanti dari kerangka pikirnya, ya, dari kerangka pikir. Kalau kerangka pikirnya seperti ini pakai PLS bisa, pakai SPSS juga bisa, gitu. Ya, memang kebanyakan untuk irigasi, untuk pengairan, untuk ini AHP itu. Ya, saya pernah
mendapat ilmu untuk menguji bendungan gitu. Ya, itu. Nah, Berarti harusnya pakai PLS ya Pak ya? pakai PLS saja, nanti kerangkanya apa? PLS, baik Pak. Tak catat. PLS saja gitu. Ya. Jadi ini ya, nah ini terima kasih saudara sudah mulai terpikirkan, mulai tercerahkan lah gitu. Ya, Pak, kalau dibuat ini ditarik ke kualitatif nggak bisa ya Pak ya? Kualitatif Nggih. agak sulit ya. Kualitatif itu gini, kalau itu kan variabel udah jelas, Nggih, Pak. kuantitatif. Kalau di kualitatif enggak, variabelnya munculnya setelah kita wawancara. Iya Pak. Monggo kalau mau kualitatif sama saya disertasinya juga kualitatif. Wah itu Pak, mantap Pak. Saya dulu proposal pertama kali yaitu kuantitatif sampai proposal di ACC, tapi setelah itu pembimbingnya ganti. Ya pembimbing yang diganti ini nggak mau kuantitatif, mintanya kualitatif. Wah, mumet saya. Berubah kuantitatif sudah jadi proposal, sudah menjadi model-model matematiknya sudah luar biasa, karena pembimbing saya salah satunya adalah Prof. FX Sugianto, itu ahli makronya, ahli matematik ya. Oh itu sudah jadi, sudah tinggal terjun. Tapi terus diganti, promotornya ganti, promotornya mintanya kualitatif. Ya, nah, saya minta pada waktu itu tema tetap, cuma saya akhirnya terjun akhirnya ketemu. Ya, dulu saya ingin melihat kinerjanya, ya seperti ini, kinerja gitu, wah gambar-gambarnya seperti ini. Tapi setelah itu saya harus kualitatif, nggak boleh seperti kayak gini kualitatif. Variabelnya nggak boleh muncul. Variabel muncul itu setelah kita wawancara. Iya Pak. Stop. Saya hampir 1 bulan itu hanya riwa-riwi ke lokasi penelitian, hanya wawancara, hanya ini melihat. Akhirnya ketemu filosofi Sunan Kudus. Lu malah aneh kan? Yang mendasari kinerja bisnis UKM di Kudus. Ya, ini kenapa mereka itu kok bekerja? Saya kasusnya kan pada UKM bordir sama konveksi. Daerah sana tuh daerah konveksi dan bordir. Kenapa mereka sampai 40 tahun, 50 tahun sejak masih anak-anak mereka bekerja di situ sampai bertahun-tahun. Apa yang menggerakkan mereka bisa bekerja bertahun-tahun dan mereka bisa naik haji, umroh berkali-kali, naik haji ada yang 3 kali, ada yang 4 kali dengan usahanya cuma itu. Nah, ternyata setelah saya terjun di sana merenungi, ya, sampai 3 minggu 1 bulan itu baru muncul, yaitu filosofinya Sunan Kudus. Ini sebagai penggerak kinerja usaha di Kudus. Ya, jadi itu. Ya, jadi itu setelah itu. Memang kalau manajemen cocoknya memang kualitatif. Tapi tidak diarahkan ke variabel-variabel yang sudah jadi seperti ini. Ya. Ya. Mungkin berbeda kondisinya. Makanya di penelitian kualitatif, tema penelitian itu bisa berubah setelah kita terjun lapangan. Proposal kita bisa berubah. Ya, itu. Ya, Pak, kalau yang S1 saya itu kemarin saya itu ini Pak, memakai penelitian evaluasi kualitatif, itu judulnya itu evaluasi kinerja kepala sekolah sekecamatan Kota Sumeneb, Madura, Pak, di Jatim. Itu memang ya dari wawancara untuk evaluasi. Tapi kan hanya evaluasi aja. Iya, hanya evaluasi aja, Pak. Nah, itu kan hanya S1 itu hanya sekedar latihan peneliti kan gitu loh ya. Iya, Pak. Nah, kalau ini kan nanti akan membangun suatu konsep. Ya. Dan teori harus ada dan ada teorinya. Kalau teori saya
bahwa perilaku bisnis itu dipengaruhi oleh dua teori besar, yaitu teori kapitalis. Ya, yang kedua modal sosial. Modal sosial saya ambil dari Bourdieu. Bourdieu itu seorang yang ahli modal sosial. Dan yang kedua kapitalis, ya, Weber. Ya, bisnis di dunia itu nggak ada yang mengatakan, oh itu nggak riba, nggak ada. Hanya istilahnya aja yang berbeda. Semua bisnis dilakukan oleh semua orang, agama apapun, pasti menginginkan keuntungan toh. Iya Pak. Ya, untung itu sudah kapitalis. Nggak mungkin sudah membuat barang produksinya 10.000 dijual 8.000. Ya rugi 2.000 toh. Nggak mungkin. Nah cuma ya 10.000 dijual 12.000, berarti 2.000 itu dianggap sebagai apa? Bagi hasil kan gitu kan. Mudah robah. Sebetulnya bagi hasil itu sebetulnya juga kapitalis itu. Cuma istilahnya saja seakan-akan bukan riba. Sebetulnya riba itu. Semuanya kalau produksi 10.000 didol 10.000 itu enggak riba. Tapi apakah mau pengusaha begitu? Ya. Nah, ini yang membedakan kapitalis Indonesia sama kapitalis Barat. Nah, di dalam penelitian itu kita bisa mengetahui bahwa kapitalis Barat semua penghasilannya, semua pendapatannya, semuanya kembali ke perusahaan. Sehingga perkembangan bisnis di Eropa, di Amerika, semua bisnis perkembangannya cepat. Ya, tetapi untuk Indonesia, ya, mereka nggak mau batinya 10.000, misalnya batinya 100, ya, disimpan tabung, oh, disimpan kalau untuk umroh, disimpan untuk apa? Untuk kebutuhan anak, kemudian kan gitu. Makanya mereka bekerja sampai 50 tahun, ya kondisi kekayaan ya itu aja. Tapi semeleh hati nih, kan gitu. Iya Pak. Itu sebetulnya itu kayak ini ya, mohon maaf ya, bukan saya ya, bank syariah itu nggak mungkin kalau perusahaan nggak dapat untung. Iya Pak, setuju Pak. Nggak mungkin, dan bayar gaji karyawannya nganggur di toko. Kan memakai perbedaan antara bunga pinjaman dan bunga kredit kan? Yang sama juga. Sebetulnya. Sebenarnya kan gini Pak, kalau saya dulu mempelajari Pak, pada saat jadi guru perbankan syariah, sepertinya lebih kejam bank syariah Pak daripada konvensional. Karena, iya. tapi nggak kelihatan kejam karena dibalut oleh agama. Iya Pak, benar Pak. Saya setuju, makanya kadang-kadang kalau ada yang mengatasnamakan riba, kata saya busuk gitu Pak. Soalnya bagi saya kan bank syariah itu lebih menggigit lagi Pak daripada bank konvensional gitu. Betul. Dan kita sebagai nasabahnya sulit untuk menuntut. Nah itu sudah ikhlas kok. Sudah dikaitkan sama agama, sudah dikaitkan ini, orang sudah nggak bisa nuntut. Contohnya sekarang orang berani ya. Dulu banyak orang tidak berani, dihapusin naik haji, seharusnya biayanya mau 50.000, dia dihantam 90.000. Naik haji tidak boleh protes. Berapapun diberikan, kan gitu kan? Makanya pengelola hajinya sing sugih kan gitu loh. sing bar munggah haji, tagihannya oke kan gitu. Itu realita itu. Nah disinilah yang kadang-kadang kita harus berpikir rasional. Itu, mohon maaf ya, bukan berarti saya tidak setuju sama ini, monggo saja, itu kan anunya masing-masing orang. Tapi kalau kita melihat tidak ada yang namanya bank syariah itu tidak mendapat keuntungan. Enggak untung kok bagi hasil misalnya. Ya tetap untung tuh ya. Nanti bayar pegawai
kanggo nyewa gedung, kanggo nyewa iki duite sapa? Apa duite pribadi mereka? Yo enggak. Yo duite nasabah yang diputar. Cuma istilahnya saja yang dibalut agama. Setuju. Nah itu. Sehingga banyak orang-orang yang kapusan. Tapi kalau sudah dipojokkan ke agama, ya sudahlah, nggak apa-apa. Kan gitu. Tapi Iya. saya grundel, dikuilangi. Kan gitu kan? Betul ya Pak ya. Iya, lah inilah. Ya ini ya boleh lah ya. Tapi itu makanya saya mengatakan pada dasarnya yang namanya bisnis itu cari untung. Nggak ada bisnis yang tidak riba. Bisnis apapun pasti cari untung. Ya, cuma istilahnya tadi ada bagi hasil, ada ini wakaf, ini disilakan hal-hal seperti itu. Ya, itu apa nah istilahnya donatur itu apa sebenarnya? Apa kalau orang-orang istilah agama Islam itu apa? Ada yang menyumbang itu? Yang menyumbang gimana Pak? Yang menyumbang, misalnya kita memberikan bakat, terus memberikan sodako. Misalnya. Kemarin kan Pak Ganjar juga marah itu. Dia tengok di MTS, di tingkat SD, SMP, SMA. Seharusnya kan tidak bayar. Anu Pak, sodako Pak. Sodako kok regane luwih dhuwur timbang SPP-nya. Kan Pak sodako itu. Ya. Nah itu mana nggak ada istilah sodako, istilah ini nggak ada. Infak Ya, infak. Jadi infak kok Pak. Loh berapa infaknya? Nah, SD kucuru infaknya 3.500, 3.000 apa? Misalnya 35.000. Nah, bayar SD-nya nggak sampai ke situ kok ya. Tapi itu infak kan gitu deh. Ya ini. Nah, ini kadang-kadang kita terperangkap oleh kayak gitu kan gitu. Kalau sudah dibenturkan, dibalut oleh agama, kadang-kadang kita tidak rasional kan gitu. Tapi menggeh-menggeh betul. Mereka suruh orang bayar SPP tidak bayar, tapi infaknya berapa infaknya? 50.000 per semester per bulan. Nah, orang bayar kan gitu. Infaknya 150 satu bulan kan gitu. Orang bayar kan gitu. Karena mereka sudah dapat bos, sudah dapat macam-macam. harusnya Pak. Iya. Nah inilah kadang-kadang kita nggak rasional di situ. Ya, kembali lagi ke sini ya. Jadi ini benar realita yo. Jangan tersinggung, jangan ini saya ngomong apa adanya ini. Tidak maksud apa-apa. Yang tersinggung itu yang radikal Pak. Iya. Nah ini. Jadi ini frekuensi iklan TV ini sebagai moderating. Ya, jadi moderating. Ada lagi bentuknya seperti ini, coba. Ya, ini bisa. Ya, ini moderatingnya adalah M sama N. Ya, sebetulnya Y, X sama Y saja pengaruhnya. Tapi ada moderating. Nah, bisa moderatingnya 2. Ya, bisa moderatingnya 2. Bisa yang satu moderating, yang satu intervening bisa. Nah ini hanya pengembangan ya, pengembangan dari kerangka pikir. Ya, tuh bisa seperti ini. Ada bimbingan saya, ini baru angkatan kakak kelas saudara, semester 3. Ini saya berikan arahan seperti ini. Sebagai moderating aja. Ya, jadi ini. Nah, nanti nah misalnya ini. Ya. Ini itu ya. Tadinya ingin mengetahui kinerja pegawai. Ya. Nah, kinerja pegawai ya ditentukan oleh kualitas implementasi sistem remunerasi. Ya. Jadi variabelnya segini. Ya, ini pengembangan. Tidak ada tadinya kan sistem remunerasi. Tapi kualitasnya gimana kan gitu ya. Makanya saya minta misalnya komitmen, jangan hanya komitmen apa, komitmen
berkelanjutan atau komitmen pada saat itu saja atau komitmen pada saat yang penting saja, enggak. Kita membutuhkan komitmen sing payo ngopo, kan gitu ya. Kemudian tidak hanya sekedar motivasi gitu saja, enggak. Tapi motivasi prestasi. Jadi pegawai itu memiliki motivasi berprestasi, kan gitu loh motivasinya. Nah, ini akan mempengaruhi kinerja. Ya, jadi kualitas implementasi sistem remunerasi akan menggerakkan motivasi prestasi karyawan yang ada bisa mempengaruhi kinerja karyawan. Ya, tetapi motivasi prestasi karyawan ini dipengaruhi oleh kualitas organisasi yang ya, care path-nya, ya, jadi jenjang karier mereka, kan gitu. Ini akan mempengaruhi, ya, jadi tentunya bisa seperti ini. Makanya buatlah coret-coretan dulu. Setelah itu baru judulnya. Ya, pola berpikirnya, hubungannya, pengaruhnya bagaimana, dan sebagainya. Nah, ini saya buat kerangka pikirnya dulu. Ya. Nah, kemudian culture, ya. Heritage produknya ini akan mempengaruhi apa? Tourism. Jadi ini akan meneliti masalah tourism. Nah, destination, ya, learning and ya, leisuring, ya, antik. Nah, ini. Nah, jadi tadinya, nah ini modelnya kayak gini aja. Bahwa budaya heritage produk terhadap tourism, ya, maka akan intention to ya, recommended dan revisi. Ya, jadi ini memberikan recommended. Jadi bentuknya bisa ini. Ya, heritage ini produk gitu ya. Nanti bentuknya bisa begini. Aduh, bisa begini. Ya, jadi ini. Ya, makanya saya kan sejak awal mengatakan buat kerangka pikirnya dulu. Dari kerangka pikir nanti kita buat persamaannya. Ya ini. Jadi tourism destination-nya ini sebagai interpendingnya. Ya, interpendingnya itu melalui ini. Ya, tidak culture-nya, heritage product terhadap tourism intention-nya. Ya, tourist intention. Ya, jadi ini saya ambilkan miliknya Prof. Agusti kan gitu. Maka Prof. Agusti itu sukanya begitu. Ya, sukanya variabelnya itu tidak hanya sekedar variabel gelondongan lah, bukan. Tapi diterangkan lebih jelas lagi. Nah, misalnya ini, ya, ini. Ya, bisa aja kinerja penjualan, ya, yang dari marketing. Nah, itu dipengaruhi oleh kualitas basis pasarnya. Ya, jadi kalau kualitas basis pasarnya itu mendukung, maka kerjanya akan meningkat. Ya, tetapi kualitas basis pasar ini dipengaruhi oleh kualitas pengelolaan wilayah penjualan. Kan ada pakai rayon-rayonisasi kan gitu kan? Nah, ini dipengaruhi oleh 3 hal, yaitu kualitas portofolio produk, ya, jenis-jenis produknya, kapabilitas membangun produknya, kapabilitasnya marketnya. Ya, tapi kualitas market bisa berpengaruh langsung pada kinerja penjualan. Ya, jadi ini. Jadi itu. Silakan mau bertanya. Ya. Ini pengembangan ya. Saudara supaya yang dari marketing punya gambaran bagaimana. Bisa diambil salah satu terus diambil lagi dari mana, dari jurnal yang mana kembangan itu. Ya. Ya ini
Jadi ini ada ruang ini bahwa bawaan yang baik dengan tujuan teori ya, goal teori, part teori dan goal teori ya ini. Ini pengembangannya kinerja karyawan ya. Ini dipengaruhi oleh organization agility ya. Sedangkan organization agility ini dipengaruhi oleh transformation leadership of employer ya, jadi itu. Nah, tapi organisasi agility ini akan dipengaruhi goal acceptance. Nah, ini bentuknya hampir sama kan? Ya. Nah, nanti bentuknya bisa begini. Nah, jadi ini. Ya. Jadi ya, goal commitment ya. Maka komitmen itu tidak hanya komitmen berlanjut ya, tujuan dari komitmennya ya, malah tujuannya bisa saja perencanaan komitmennya. Jadi komitmen itu perlu direncanakan. Nah, kalau ini konsep goal acceptance ya, acceptance-nya apa? Goal acceptance-nya. Bukan konsep ya, tadi kan bacanya konsep. Acceptance. Ya, jadi itu. Ya, ini kerangka-kerangka berpikir ini kalau berhubungan sama MSDM tadi marketing kan gitu ya. Kemudian, nah ini tadi, nah ini inovasi ini akan mempengaruhi informasi bisa satisfaction with life dan gitu ya, kepuasan kehidupan mereka dipengaruhi oleh innovation. Tapi bisa juga satisfaction with job-nya. Ya, ini sebagai interveningnya. Tetapi ini moderatingnya tadi siapa Mbak Sama? Ini Cina versus rest of words yang gitu. Ya, masalah-masalah ini. Ya, ini akan berpengaruh. Ini moderatingnya. Kalau yang ini interveningnya. Ya, ininya riset gap-nya ada di sini. Ya, innovation terhadap satisfaction with life-nya. Ya, ini riset gap-nya ada di sini, tapi diselesaikan oleh dua, yaitu interveningnya satisfaction with job dan satisfaction with family balance, keseimbangan keluarga, kan gitu ya, kepuasan yang didasarkan pada keseimbangan keluarga. Ya, jadi ini sebetulnya inovasi terhadap satisfaction saja. Apakah inovasi itu memiliki pengaruh terhadap satisfaction? Ada yang mengatakan tidak berpengaruh, ada yang mengatakan berpengaruh. Ya. Nah, teorinya teori dari Fitzhelder. Ini buka saja judulnya ini. Ya, nanti akan muncul ya, teori perubahan attitude ya, perubahan teori attitude. Bentuknya seperti ini. Ya, jadi itu. Jadi buka saja di Google ya, tahun ini nanti kan muncul jurnalnya. Nanti jurnal ini dikembangkan oleh siapa saja sampai tahun 2022 ini ya, 23 ini siapa yang mengembangkan ya. Ya. Nah, ini kan bentuknya ini dari jurnalnya dari ini, pengembangannya ini ke sini. Ini yang ini tadi, bahwa ini bentuknya bisa kayak gini. Tapi hati-hati loh ya seperti ini. Memotong seperti ini. Ya seharusnya ini keluar ya, keluar sini karena memotong ini punya makna yang berbeda. Ya, itu. Bisa saja dari sini terus ke sini ya. Bisa saja dari sini tidak langsung tapi ke sini. Nah, ini berbahaya ini. Makanya kalau membuat grafik atau gambar jangan seperti ini. Ini di luar, dibuat luar. Ya, jadi ya hati-hati. Ini berbahaya itu yang ketiga ini. Nah, ini kan tadi hampir sama dengan itu. Ya. Ya, jadi ini untuk bisnis performance ya, kinerja bisnis. Nah, ini
bisa dipengaruhi attitude, bisa ya, stakeholdernya, bisa dipengaruhi ini. Ya, jurnalnya ini teori plan ya, teori perencanaan ya, nanti jurnalnya diambil di sini. Nah, ini. Jadi jurnal ini gambarnya seperti ini. Makanya saudara saya minta baca-baca jurnal-jurnal yang bagus, yang dari Scopus atau dari ini, kemudian judulnya apa, kerangka pikirnya apa, terus ketik variabelnya apa, ya indikatornya apa. Nah itu bisa saudara kembangkan. Sebetulnya kalau saudara mampu untuk mencari jurnal-jurnal gampang kok. Misalnya saya meneliti di situ ada attitude, tulis saja attitude, nanti kan muncul jurnal-jurnal yang ada kaitannya dengan attitude, dipilih. Ya, ini aja, ketik aja, ya, satisfaction. Nah, itu. Ya, itu. Nah, itu teori produk, ya, teori produksi, kinerja pemasaran. Nah, ini pengaruh derajat diferensi produk. Ya. Jadi, ya, derajat diferensi produk itu dipengaruhi oleh ya, diferensiasi bentuk utamanya, diferensiasi kegunaannya, diferensiasi bentuk ya bentuk parifera ya parifera itu. Ini mana produk ya, keterkaitannya marketing, cabang marketing ya, menekankan pada teori produk ya. Nah, ini supplier of contribution to innovation kan gitu. Bentuknya seperti ini. Kalau bentuknya seperti ini, kalau menggunakan SPSS nggak bisa, karena ini tadi ya ada hubungan yang puter kan ya, bukan? Makanya saudara menggunakan PLS, PLS bisa, ya PLS bisa, ya dependent ya ini tadi preference custom status ini akan mempengaruhi dependent on supplier, ya itu, ya H3 mempengaruhi hipotesis yang satu, hipotesis 1 ke hipotesis 2. Kalau muter bentuknya ini pakai PLS atau pakai SEM, tidak bisa menggunakan SPSS. Ya, gitu. Nah, ini yang pakai moderating tadi yang tanya moderating bentuknya. Ini kan ada 2. Nah, ini ada moderating di sini, kepercayaan, trust. Ya, kemudian ada lagi relationship, ya relationship ini moderating. Bentuknya seperti ini. Ya, jadi moderatingnya ada 2. Ya kalau cukup 1 aja lah ya, yaitu trust atau salah satu pilih. Ya, jadi ini. Ya. Oke. Silakan kalau mau bertanya. Ya. Nah, ini pengembangannya ya. Jadi bisa aja bentuknya seperti ini aja. Ya, jadi keputusan membeli itu dipengaruhi oleh performance informasi produk. Yang kedua dipengaruhi oleh kesadaran ya, kesadaran merek ini. Sedangkan kesadaran merek ini dipengaruhi oleh pembanding ya, pembandingan merek ya, edukasi konsumen ada. Atau bisa aja dipengaruhi literasi konsumen terhadap produk itu ada enggak? Nah, jadi itu. Ya, ini kerangka-kerangka pikir sangat membantu sekali saudara di dalam membuat tesis. Nah, ini ya. Yang kotak-kotak ini adalah indikatornya. Jadi makanya panahnya ke sana. Ya, indikatornya. Ini betanya 0,87, 0, ini beta-betanya. Jadi ini. Nah, jadi masalahnya di sini. Ya, di
pertumbuhan penjualan, sales growth, ya. Ini masalah di sini. Untuk meningkatkan ini diperlukan ini. Tapi ini indikatornya. Indikatornya ada 3. Nah, ini. Ya, jadi ini bukan. Ya, jadi ini sebagai result gap-nya ada di mana? Ya, result gap-nya ada di sini. Ini sama ini. Ya. Entrepreneur ya terhadap ini tadi Pareto, ya Pareto pada Pareto. Ini result gap-nya ada di sini. Ada pendapat positif dan negatif, tapi diselesaikan lagi. Ya, diselesaikan oleh intervening. Karena nggak begini, nggak memengaruhi sini, tapi ini intervening. Ya, interveningnya adalah diselesaikan oleh market sport advantage, ya, dipengaruhi ini. Mohon maaf, di tulisannya agak kecil sehingga bacanya agak kurang. Ya, jadi ini. Ya, ini pola-pola yang perlu saudara perhatikan. Nah, ini kan langsung, ya, works motivasi, ya. Motivasi itu tidak hanya motivasi gitu aja. Motivasi bekerja itu ya dipengaruhi oleh ekspektasi, ya. Nah, kemudian ini semuanya. Jadi dipengaruhi ini, ya, pengaruhi. Jadi nanti ya persamaan biasa ini, ya. Ini persamaannya Y misalnya dipengaruhi oleh X1, X2, X3, X4, X5. Karena di sini nggak ada. Interveningnya nggak ada, moderasinya nggak ada, ya nggak ada. Result gap-nya nggak ada. Ya, jadi ini sederhana sekali. Nah, ini kan sudah saya terangkan tadi. Ya, ini. Nah, ini gambar-gambar ini saudara bisa mengembangkan, ya, mungkin variabelnya di sini diambil, ini misalnya kinerja penjualan. Nah, ini keunggulan dipengaruhi apa menurut pola saudara. Nah, cari jurnalnya. Nanti jurnalnya ketemu apa. Ya, jadi ini. Oke. Itu kira-kira ada pertanyaan? Ya, saya kira kalau nggak salah kita sudah 7 kali materi saya itu, ya, latihan saudara sudah nilainya itu. Ya, jadi saya kira tinggal nanti ujiannya, ya. Nanti ujiannya take home saja lah, kerjakan bareng-bareng. Kerjakan apa di rumah. Ya, jadi itu. Ada pertanyaan? Monggo silakan. Karena saya harus mengajar dan ini sudah ditunggu. Pak Joko, berarti minggu depan ya Pak ujiannya ya? Nanti melihat saya tak koordinasi dulu sama Mbak Pati. Oh iya. Nanti tak beritahu. Ya, saya beritahu. Pasti saya beritahu. Di grup, ya, saya beritahunya di grup BA. Jadi terima kasih Pak Joko. Nah, supaya semuanya bisa membaca. Oke, saya kira gambaran yang saya berikan hari ini bisa mencerahkan saudara. Nanti tak kirim ininya apa PPT-nya, ya. Nanti tolong saudara perhatikan itu. Mana moderating, mana intervening, ya, bedanya di mana? Apakah suatu penelitian hanya cukup 1 intervening, bisa aja 2 intervening, ya, atau gabungan antara intervening dan moderating, ya, bisa saja. Tadi kan kalau di miliknya Prof. Agusti itu moderatingnya ada 2, ya, jadi itu, ya, moderating ada 2 itu yang ini loh tadi gambarnya, nah, ya. Oh, ya. Ini moderating 1. Nah, mana tadi? Nah, ini. Nah, ini kan ada moderatingnya 2, M sama N, ya, gambarnya seperti ini. Ya, pengaruhnya hanya X sama Y saja, tapi moderatingnya ada 2, enggak masalah. Ya, yang tadi ada 2 juga,
Yang ini. Nah, ini ada satu. Ya, ada satu. Tapi di sini ada moderatingnya, ada interveningnya. Interveningnya, kalau yang ini interveningnya ada ini. Satisfaction dan satisfaction work family balance ini interveningnya, moderatingnya adalah ini. Jelas ya. Oke, kalau demikian saya mohon izin ya. Ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Ini 18 mahasiswa yang masuk. Ya, itu. Ada yang mau tanya lagi? Kesempatan? Monggo silakan kalau panjenengan mau WA saya atau telepon saya. Kalau saudara tertarik apa, saya bukan setelah meneliti, terlambat. Sebelum saudara membuat proposal, kalau saudara mau wis penelitian kan buat apa? Iya. Ya, kalau bisa sebelum ditentukan dosen pembimbingnya, saudara sudah mulai tertarik apa? Sesuai sama konsentrasi saudara. MSDM ya nanti konsentrasi MSDM. Itu ya. Saya mohon izin kalau demikian. Terima kasih. Selamat malam. Iya, Pak. Terima kasih Pak Joko. Nah, tak kirim ini. Terima kasih Pak Joko. Terima kasih Pak Joko. Kita Selamat malam, bacaan Pak. saudara. Malam. Malam.